Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Dava Utama, Ketua Tim dari TS Jepara, instansi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Kali ini, kami dari tim TS Jepara akan mendeskripsikan kenapa dari kami memilih limbah RAP sebagai bahan pengisi campuran pada lomba aspal berikut. Nah, di sini di Indonesia merupakan aspek penting dalam kehidupan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, menurut data PUPR tahun 2022 mengenai jalan kabupaten, itu jalan mantap ada di sekitar angka 60% dan tidak mantap ada di sekitar 30%. Nah, maka dari itu, semakin meningkatnya data perbaikan yang akan dilakukan dengan berkelanjutannya tahun dengan PUPR, kami melakukan inovasi penambahan limbah RAP sendiri agar mengurangi penumpukan limbah yang terjadi di Indonesia. Contoh pemanfaatan limbah RAP itu sendiri adalah limbah RAP itu limbah reclaimed asphalt pavement atau limbah aspal yang sudah tidak digunakan kembali. Maka dari itu kami melakukan inovasi ini agar mengurangi dampak buruk kepada lingkungan dan menggunakan kembali aspal yang sudah tidak digunakan untuk menjadi aspal yang berkelanjutan, berteknologi, dan ramah lingkungan. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari tim TS Jepara, asal instansi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Saya selaku ketua tim Alfian Dava Utama, Dan saya Arif Kabarekim sebagai anggota. saya dari Sinarmas sebagai anggota. Pada inovasi lomba aspal kompetisi kali ini, kami dari tim TS Jepara melakukan inovasi campuran limbah RAP sebagai bahan pengisi atau filler. Nah, pada proses kali ini, kami dari tim TS Jepara menganalisa saringan limbah RAP yang lolos pada ukuran saringan 0,075 atau bisa disebut sebagai bahan pengisi atau filler. Jadi ini merupakan hasil dari saringan 0,075 yang diayak menggunakan alat detector di belakang tersebut. Terus hasil dari saringan ini akan digunakan sebagai bahan pengisi filler untuk pembuatan aspal. Setelah proses analisa saringan didapat pada sampel kali ini sudah kita filter dengan mix design yang sudah kita rencanakan. Berikut ada sampel 1 menggunakan filler dengan kadar 2% dan sampel 2 kita menggunakan filler dengan kadar 4%. Sampel 3 kita menggunakan filler dengan kadar 6,5%. Sampel 4 kita menggunakan filler dengan kadar 8% dan sampel 5 kita menggunakan filler dengan kadar 9%. Jadi langkah yang selanjutnya yaitu kita akan membuat penutup atau alas dan penutup untuk pembuatan aspal dengan data. Nah, di sini kita menggunakan kertas yang namanya itu kertas paper dan caranya itu kita membentuk pola sesuai dengan ukuran dari aspal yang kita buat seperti ini. Nah, hal itu dilakukan berulang-ulang sampai memenuhi untuk membuat sampel. Jadi sekitar 10 pola untuk membentuk 5 sampel yang akan dipilih. Oke, selanjutnya setelah bahan-bahan sudah kita siapkan dengan desain yang sudah kita rencanakan, selanjutnya kita akan menimbang kadar aspal optimum yang sudah kita rencanakan juga.
Kali ini pada semester 1 kita menggunakan kadar aspal optimum sebesar 4,95%. Jika dikonversikan ke gram maka sebesar 59,4 gram. Langsung saja kita timbang. Dan setelah aspal sudah disiapkan, maka selanjutnya kita campurkan mix desain yang sudah kita rencanakan untuk melakukan pemanasan sebesar dengan suhu 250 derajat Celcius. Nah, setelah kita melakukan proses pemanasan, selanjutnya kita akan pengecekan aspal mix desain yang sudah kita rencanakan dengan di suhu 180 sampai 250 derajat menggunakan alat termometer logam. Oke, setelah kita masukkan aspal tersebut ke dalam proses pemadatan. Nah, pemadatan pada ukuran aspal stone itu dilakukan sebanyak 2 kali 75. Nah, selanjutnya setelah kita selesai melakukan pemadatan pada aspal, maka kita akan mengeluarkan aspal dengan proses didongkrak. Nah, ini contohnya.